Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini saya akan membagikan learning journal saya yang keempat mengenai habituasi. Mari kita ikuti bersama. Saya Hijrah Salika Difasyah, ditempatkan pada bagian organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai analis kebijakan ahli pertama. Dan saya adalah peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 7 tahun 2025. Fasilitator pada agenda 4 ini adalah Ibu Asri Diana, SIP, MPA. Pada agenda 1, peserta dibekali dengan pemahaman mengenai sikap perilaku dan bela negara agar tumbuh rasa kesadaran untuk membela negara. Lalu, pada agenda 2, peserta dibekali mengenai nilai-nilai dasar PNS atau nilai berakhlak yang merupakan pedoman perilaku kerja PNS. Lalu dilanjutkan lagi dengan dibekali pemahaman mengenai kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Setelah diberikan pemahaman beserta tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta melalui ketiga agenda tersebut, akan dilengkapi lagi dengan agenda 4 yakni habituasi. Dengan agenda habituasi, level berpikir peserta tidak hanya akan sampai pada level pemahaman, tetapi akan sampai pada level praktik langsung di tempat kerja mengenai ketiga agenda yang telah dipahami sebelumnya. Secara khusus, definisi habituasi adalah pembentukan karakter sebagai karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan pembiasaan diri melalui intervensi atau stimulus tertentu yang akan dilakukan pada pelaksanaan tugas jabatan di tempat kerja. Indikator keberhasilan dari habituasi adalah teridentifikasinya suatu kondisi nyata yang terjadi di dalam lingkungan kerja peserta dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Perwujudan dari habituasi adalah kegiatan aktualisasi. Terdapat 4 proses aktualisasi, yakni dimulai dari identifikasi isu, dilanjutkan dengan analisis isu, dilanjutkan lagi dengan penciptaan gagasan kreatif, dan diakhiri dengan pelaksanaan kegiatan. Identifikasi isu adalah proses untuk menemukan, memahami, dan merumuskan permasalahan utama yang terjadi di lingkungan kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi atau tusi instansi, serta relevan dengan nilai dasar ASN dan pelayanan publik. Identifikasi isu dilakukan dengan environmental scanning atau mengamati kondisi internal dan eksternal organisasi, dan dilanjutkan dengan pengumpulan data dan fakta melalui wawancara, observasi langsung, studi dokumentasi, survei, dan metode lainnya. Output dari kegiatan identifikasi isu adalah inventarisir isu-isu yang terjadi di tempat kerja. Isu-isu yang terkumpul tersebut selanjutnya akan dianalisis melalui proses analisis isu. Analisis isu adalah proses mendalami dan memahami isu untuk menemukan akar penyebab, dampak, serta urgensi penanganannya. Dari banyaknya isu-isu yang terkumpul, perlu ditetapkan satu isu utama atau core issue yang memang perlu dicari penyelesaian permasalahannya. Proses penapisan isu dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria AKPK atau singkatan dari aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan, ataupun dengan menggunakan kriteria USG yang merupakan singkatan dari urgensi, seriousness, dan growth. Total skor isu tertinggi dari penggunaan kedua kriteria inilah yang menjadi core issue. Total skor tertinggi sendiri diperoleh dari penjumlahan setiap aspek pada masing-masing kriteria metode penapisan isu. Dan rentang nilai penilaian yang diberikan adalah 1 sampai dengan 5 pada tiap-tiap aspeknya. Core issue ini perlu diketahui penyebabnya agar dapat memahami akar masalah yang sebenarnya, bukan hanya tanda-tanda di permukaan, mengelompokkan faktor penyebab sehingga lebih mudah dianalisis, menjadi dasar untuk menentukan solusi yang tepat dan relevan, memastikan kegiatan aktualisasi benar-benar menjawab masalah inti, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan fakta. Setelah diketahui penyebab-penyebabnya, perlu untuk menciptakan gagasan kreatif. Penciptaan gagasan kreatif adalah proses merumuskan solusi inovatif dan bermanfaat untuk mengatasi isu atau permasalahan yang telah dianalisis di lingkungan kerja. Gagasan kreatif ini akan dituangkan dalam bentuk kegiatan, tahapan kegiatan, dan output yang akan dihasilkan. Setiap kegiatan dan tahap kegiatan yang dilakukan harus memiliki nilai-nilai berakhlak sebagai pedoman perilaku kerja PNS. Gagasan kreatif ini pun harus terkait dengan manajemen ASN ataupun smart ASN dalam mendukung terwujudnya smart governance. Dan pada akhirnya,
Gagasan kreatif tersebut akan dilaksanakan sebagai bentuk kegiatan nyata dan kontribusi di lingkungan kerja. Bagi saya, pembelajaran Agenda 4 ini benar-benar mengajarkan saya mengenai cara berpikir kritis dan juga menjadi berdampak bagi lingkungan kerja melalui kegiatan-kegiatan yang akan saya laksanakan nantinya. Sekian learning journal saya mengenai Agenda 4, semoga bermanfaat.